Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan sudah lama saya tidak membuat konten terkait dengan bisnis travel dan pada kali ini saya ingin sharing ya terkait dengan bisnis travel. Eh, Bagaimana sih sebetulnya kondisi bisnis tour and travel? Kalau jika teman-teman tahu bahwa bisnis bisnis travel bisnis travel ini banyak sekali macamnya ya. Kita kenal yang namanya tiketing ya. Tiketing, lalu kita kenal yang namanya transport ya, transport. Lalu kita kenal juga yang namanya hotel, ada juga restoran ya, ada destinasi, ada juga yang namanya uh, tour guide, tour guide. Ada juga apa lagi ya? Tiketing ini termasuk pesawat ya, pesawat, terus kereta, agent ya, biro atau agent. Saya menambahkan lagi umroh ya. Nah, ini sebetulnya bisnis-bisnis yang sangat yang cukup berdampak saat pandemi COVID-19 kemarin. Sebagai contoh, saya main di ini biro ataupun agent. Ini blast kita. Di sini ada macam-macamnya lagi ya. Ada apa namanya tour ya, tour ada open trip, ada gathering ya, banyaklah ada inbound, outbound ya macam-macam di sini ya. Kita di sini blast kemarin sangat terdampak saat pandemi. Ini juga ditutup ya. Tiket pesawat juga sama, PPKM, hampir semua kondisi ini sangat terpengaruhi pada saat pandemi. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang paling apa namanya yang paling baik setelah pandemi gitu? Semua sih udah kembali normal, tapi persoalannya dari semua eh, sub ataupun saya katakan macam-macam bisnis travel, macam-macam bisnis tour and travel juga sangat dipengaruhi di sini. Ini faktor eksternalnya adalah eh, ekonomi. Yang jadi persoalan sekarang ini adalah daya beli, daya beli, daya belinya lemah, daya belinya melemah sehingga mereka dan ada kecenderungan perubahan gaya, gaya berubah. Maksud gaya yang saya maksud ini adalah style dari masyarakat yang membeli paket travel itu berubah. Yang tadinya dia bisa menggunakan biro atau ngikutin open trip, ini sekarang cenderungnya dia melakukan perjalanan secara pribadi. Contoh misalkan, nggak usah deh kita ikut trip ke Bandung, ke Bali yang jauh atau ke Lombok. Kita cukup jalan-jalan ke Bandung aja misalkan buat orang Jakarta. Cukup dengan satu mobil, dia cari hotel sendiri, dia cari destinasi sendiri, cari resort sendiri, dia bisa berangkat secara pribadi. Nah, ini yang jadi problem. Kalau tour, misalkan studi tour masih sampai sekarang ya. Cuma kalau ngomongin studi tour nanti kita ada video tersendiri ya, video khusus karena ini agak agak rumit juga ya di studi tour ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, yang mau menjalankan bisnis tour and travel harus tahu dulu macam-macam
bisnis tour and travel dan kalian akan main di mana. Kalau saya menyarankan mulai sekarang, berpikir untuk bagaimana bermain di travel haji dan umroh, ya, di travel haji dan umroh. Ini khusus bagi yang muslim ya, sebetulnya yang lebih enak ya. Kalau yang non-muslim mohon maaf mungkin kalian tidak bisa main di sini karena tentu nanti akan dipertanyakan gitu ya. Biasanya yang jamaah-jamaah umroh ini banyak yang ya, dia akan nanya-nanya bagaimana ini kan kalian juga harus tahu dan harus pernah juga. Nah, di video-video berikutnya, saya akan banyak bicara tentang bisnis umroh. Nah, saya akan banyak bicara tentang bisnis umroh, jadi jangan lupa, subscribe, like ya, kasih like, subscribe, dan komen aja kalau ada yang mau ditanyakan, dan di kolom deskripsi nanti saya akan tambahkan kontak WA saya bagi yang mau menjadi agen travel umroh. Saya akan buat banyak sekali, tutorial-tutorialnya. Itu dulu video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.